Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada manusia yang sepanjang hidupnya menunggu satu panggilan yang paling agung, panggilan untuk datang ke Ka'bah. Ada yang menabung bertahun-tahun, ada yang diam-diam menangis dalam sujudnya, berharap suatu hari namanya ditulis sebagai tamu Allah. Tetapi, di balik perjalanan suci itu ada sebuah rahasia yang jarang benar-benar dipahami manusia. Mengapa jutaan orang rela meninggalkan rumah, harta dan kenyamanan hidupnya hanya untuk mengenakan 2 lembar kain putih sederhana? Mengapa di tempat itu manusia menangis tanpa tahu kenapa dadanya terasa sesak? Dan mengapa sebagian orang pulang dari haji dengan hati yang benar-benar berubah, sementara sebagian lainnya kembali seperti sebelum berangkat? Para sufi memandang bahwa haji bukan sekadar perjalanan tubuh menuju tanah suci. Ada perjalanan lain yang jauh lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih misterius daripada sekadar langkah kaki menuju Makkah. Sebuah perjalanan yang tidak terlihat mata, tetapi mampu mengguncang seluruh isi hati manusia. Jalaluddin Rumi memaknai haji bahwa manusia tidak hanya dipanggil untuk mendatangi Ka'bah, tetapi sedang dipanggil untuk pulang kepada Allah. Dan mungkin selama ini, banyak manusia telah berjalan sangat jauh keluar dirinya, sampai lupa jalan untuk kembali ke dalam hatinya sendiri. Maka kepada yang sedang bersiap berangkat haji, ataupun yang hari ini masih memendam kerinduan karena belum mampu sampai ke tanah suci, simak pembahasan ini baik-baik. Karena mungkin hakikat haji bukan hanya tentang siapa yang sampai ke Makkah, tetapi tentang siapa yang benar-benar sampai kepada Allah. Banyak manusia memandang tanah suci hanya sebagai sebuah tempat yang jauh di sana, seolah Allah hanya dekat di Makkah dan tidak hadir di tempat lain. Padahal para sufi melihat sesuatu yang lebih dalam dari itu. Mereka mengatakan, seluruh bumi ini sebenarnya suci, karena seluruh bumi adalah ciptaan Allah. Langit yang menaungi manusia di negeri manapun adalah langit yang sama. Tanah tempat manusia bersujud di desa kecil, di rumah sederhana, bahkan di sudut sunyi yang tidak dikenal siapapun, tetaplah tanah yang mendengar nama Allah disebut. Lalu mengapa manusia diminta datang ke Ka'bah? Karena yang disucikan bukan hanya tempatnya, tetapi hati manusia yang datang dengan kerendahan. Ka'bah bukan hanya sekadar lokasi geografis, ia adalah simbol panggilan agar manusia berhenti sejenak dari dunia yang selama ini melalaikannya. Di sana manusia dilepaskan dari identitasnya, dari kesibukannya, dari kesombongannya, lalu dipertemukan dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Namun disinilah letak sesuatu yang sering terlupakan, bahwa haji bukan hanya perlombaan tentang gelar kesalehan, bukan perjalanan agar pulang dipanggil dengan sebutan yang lebih terhormat. Karena di mata Allah, yang mulia bukan yang paling sering pergi ke tanah suci, tetapi yang paling bersih hatinya. Apa gunanya seseorang berkali-kali datang ke Ka'bah jika hatinya masih dipenuhi iri dan dengki? Apa gunanya bibir terus melantunkan talbiyah tetapi lisannya masih melukai manusia? Apa gunanya tubuh memakai pakaian ihram sementara jiwanya masih dibungkus kesombongan? Dan apa gunanya pulang membawa gelar haji jika setelah itu manusia justru merasa dirinya lebih suci daripada orang lain? Para sufi sangat takut pada ibadah yang hanya memperindah penampilan luar tetapi tidak mengubah isi hati. Karena ego manusia bisa menyelinap bahkan ke dalam ibadah paling suci sekalipun. Ada manusia yang diam-diam ingin terlihat alim. Ada yang ingin dipuji karena sudah berkali-kali berhaji. Ada yang senang dihormati karena merasa dirinya dekat dengan Allah. Padahal semakin dekat seorang hamba kepada Allah, biasanya ia justru semakin merasa kecil, semakin lembut, dan semakin takut hatinya dipenuhi ria. Jalaluddin Rumi pernah mengingatkan bahwa perjalanan spiritual sejati bukan tentang seberapa jauh kaki melangkah, tetapi seberapa jauh hati meninggalkan kesombongan. Sebab tidak sulit membawa tubuh ke tanah suci jika memiliki biaya. Yang sulit adalah membawa hati keluar dari penjara nafsunya sendiri. Dan ada pertanyaan yang sangat dalam yang sering dihindari manusia. Bagaimana mungkin seseorang menghabiskan begitu banyak biaya untuk berkali-kali pergi haji sunnah, sementara di sekelilingnya masih ada tetangga yang tidur dalam kelaparan? Ada saudara yang kesulitan berobat, ada anak-anak yang tidak bisa sekolah,
Ada orang tua yang menangis memikirkan makan esok hari. Bukan berarti haji itu tidak penting. Haji adalah ibadah agung yang mulia. Tetapi para sufi mengingatkan bahwa Allah juga hadir dalam wajah orang miskin yang membutuhkan pertolongan. Allah juga melihat bagaimana manusia memperlakukan sesamanya. Karena terkadang manusia sangat ingin mencari Allah di tempat yang jauh, tetapi lupa bahwa Allah sedang mengujinya lewat penderitaan orang-orang yang ada di dekatnya. Maka hakikat haji bukan sekadar berapa kali seseorang datang ke tanah suci, tetapi apakah setelah itu hatinya menjadi lebih hidup? Apakah ia menjadi lebih penyayang, lebih jujur, lebih rendah hati, lebih peduli kepada manusia lain? Karena perjalanan menuju Allah seharusnya membuat manusia semakin manusiawi, bukan semakin merasa suci sendiri. Dan mungkin inilah yang paling berat. Sebab lebih mudah berjalan ribuan kilometer menuju Ka'bah daripada berjalan beberapa langkah untuk memaafkan orang lain. Lebih mudah mengelilingi Ka'bah 7 kali daripada menghancurkan kesombongan di dalam dada sendiri. Dan lebih mudah mengenakan pakaian ihram daripada membersihkan hati dari cinta dunia yang diam-diam menguasai jiwa manusia. Ketika manusia mulai memasuki ibadah haji, hal pertama yang dilakukan bukanlah melihat Ka'bah, bukan pula langsung melakukan tawaf. Allah justru memerintahkan manusia untuk melepaskan pakaiannya, lalu mengenakan 2 lembar kain putih sederhana yang disebut ihram. Dan bagi para sufi, disinilah perjalanan hakikat itu sebenarnya dimulai. Mengapa manusia harus meninggalkan pakaian kebesarannya? Mengapa tidak ada lagi perbedaan antara orang kaya dan miskin, pejabat dan rakyat biasa, orang terkenal dan orang yang tidak dikenal? Karena di hadapan Allah, semua topeng dunia itu runtuh. Ihram adalah simbol kematian ego manusia. Kain putih itu mengingatkan bahwa pada akhirnya, manusia akan kembali kepada Allah tanpa membawa apapun. Tidak membawa jabatan, tidak membawa kemewahan, tidak membawa pujian manusia. Bahkan pakaian yang selama ini membuat manusia merasa lebih tinggi dari orang lain pun harus dilepaskan. Para sufi melihat ihram bukan hanya pakaian luar, tetapi keadaan jiwa. Saat seseorang memakai ihram, seharusnya ia sedang berkata kepada Allah, "Hari ini aku meninggalkan kesombonganku, aku meninggalkan identitas palsuku, aku datang hanya sebagai hamba." Tetapi masalahnya, banyak manusia memakai ihram di tubuhnya, sementara egonya masih berpakaian sangat mewah di dalam hati. Tubuhnya sederhana, tetapi jiwanya masih haus dihormati. Lisannya bertalbiyah memanggil nama Allah, tetapi hatinya masih sibuk memikirkan bagaimana dirinya dipandang manusia. Karena itu dalam pandangan sufi, ihram bukan sekadar kain putih. Ihram adalah keadaan ketika hati berhenti membanggakan dirinya sendiri. Ketika manusia sadar bahwa seluruh hidupnya hanyalah milik Allah. Dan setelah itu manusia mulai melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah berkali-kali bersama jutaan manusia dari berbagai bangsa dan bahasa. Dari luar, mungkin itu terlihat seperti gerakan biasa. Tetapi bagi orang-orang yang memahami hakikatnya, tawaf adalah simbol terbesar tentang kehidupan manusia. Tawaf seakan sedang bertanya kepada manusia, selama ini hidupmu berputar mengelilingi apa? Karena setiap manusia pasti punya pusat dalam hidupnya. Ada yang hidupnya berputar mengelilingi uang, ada yang mengelilingi ambisi, ada yang seluruh hidupnya mengejar pengakuan manusia, bahkan ada yang tanpa sadar menjadikan dirinya sendiri sebagai pusat kehidupannya. Maka ketika manusia bertawaf mengelilingi Ka'bah, sesungguhnya Allah sedang mengajarkan satu hal yang sangat dalam, bahwa pusat kehidupan bukanlah dunia, bukan ego, bukan manusia lain, tetapi hanya Allah semata. Dan lihatlah bagaimana seluruh alam semesta bergerak dalam pola yang sama. Planet berputar, bintang beredar, darah mengalir, atom bergerak mengelilingi pusatnya, seakan seluruh ciptaan sedang melakukan tawafnya masing-masing kepada ketetapan Allah. Maka manusia pun diajak kembali kepada orbit sejatinya,
agar hidupnya tidak lagi tersesat jauh dari pusat cahaya itu. Namun para sufi mengingatkan, tidak semua manusia yang bertawaf benar-benar mengelilingi Allah. Ada tubuh yang bergerak mengitari Ka'bah, tetapi hati dan pikirannya masih mengelilingi dunia. Masih dipenuhi iri, dendam, kesombongan, dan cinta berlebihan kepada kehidupan fana. Karena tawaf sejati bukan hanya gerakan kaki, tetapi gerakan hati. Saat hati mulai berhenti mengelilingi dirinya sendiri dan mulai menjadikan Allah sebagai pusat dari segala cinta, harapan, ketakutan, dan tujuan hidupnya. Dan mungkin itulah mengapa banyak orang menangis saat pertama kali melihat Ka'bah. Bukan karena bangunannya semata, tetapi karena ada sesuatu di dalam jiwa manusia yang tiba-tiba merasa pulang. Seolah setelah sekian lama tersesat mengejar dunia, akhirnya hati menemukan kembali arah yang selama ini hilang. Setelah manusia bertawaf mengelilingi Ka'bah, perjalanan haji belum selesai. Masih ada satu perjalanan lain yang tampak sederhana, tetapi menyimpan makna yang sangat dalam pandangan para sufi. Perjalanan itu adalah sa'i, berjalan bolak-balik antara Syafa dan Marwah. Banyak manusia melihat sa'i hanya sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji. Padahal di balik langkah-langkah itu tersimpan kisah tentang pencarian, harapan, dan perjuangan seorang hamba di hadapan Allah. Sa'i mengingatkan manusia kepada Hajar, seorang ibu yang berlari mencari air untuk anaknya di tengah gurun yang tandus. Tidak ada kepastian, tidak ada jaminan pertolongan akan datang. Yang ada hanyalah keyakinan dan harapan kepada Allah di tengah keadaan yang terlihat mustahil. Dan bukankah hidup manusia sebenarnya seperti itu? Manusia terus berjalan di antara rasa takut dan harapan. Berlari mengejar sesuatu yang kadang tidak terlihat ujungnya. Mencari ketenangan, mencari makna, mencari cinta, mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak pernah selesai. Karena itu dalam pandangan sufi, sa'i bukan hanya tentang langkah kaki. Sa'i adalah simbol perjalanan jiwa manusia yang terus mencari Allah di tengah gurun kehidupan dunia. Ada manusia yang sepanjang hidupnya haus akan ketenangan, tetapi mencarinya di tempat yang salah. Ada yang mencari kebahagiaan dalam harta, pujian, dan ambisi, tetapi semakin dikejar justru semakin kosong. Padahal seperti air Zam-Zam yang muncul dari tempat yang tidak disangka-sangka, ketenangan sejati seringkali lahir ketika manusia berhenti bersandar kepada dunia dan mulai bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dan menariknya, Allah tidak langsung menghadirkan Zam-Zam saat Hajar pertama kali berlari. Seakan Allah ingin menunjukkan bahwa dalam hidup ada doa yang tidak langsung dijawab, ada penantian yang mengajarkan kesabaran, dan ada perjalanan yang justru membentuk jiwa manusia sebelum pertolongan itu datang. Maka sa'i adalah pelajaran bahwa seorang hamba tidak boleh berhenti berjalan menuju Allah, meskipun belum melihat jawaban dari doanya. Lalu perjalanan itu mencapai puncaknya di Arafah, tempat yang oleh banyak ulama disebut sebagai inti dari haji itu sendiri. Dalam kesunyian padang Arafah, manusia dikumpulkan tanpa kemewahan dunia, tanpa gelar, tanpa kebanggaan apapun. Yang tersisa hanyalah seorang hamba dengan seluruh dosa dan harapannya. Para sufi memandang wukuf bukan sekadar berdiri di suatu tempat pada waktu tertentu. Wukuf adalah momen ketika manusia berhenti dari seluruh kesibukan dunia untuk melihat isi hatinya sendiri. Karena selama hidup, manusia terlalu sibuk melihat keluar, sibuk melihat kekurangan orang lain, sibuk mengejar dunia, sibuk mempertahankan citra dirinya. Tetapi sangat jarang manusia benar-benar duduk diam dan bertanya kepada dirinya sendiri, siapa sebenarnya dirinya di hadapan Allah. Di Arafah, semua topeng itu perlahan runtuh. Tangisan manusia di sana seringkali bukan karena takut neraka atau ingin surga semata, tetapi karena untuk pertama kalinya ia sadar betapa jauhnya dirinya dari Allah. Dan kesadaran itu menghancurkan kesombongan yang selama ini diam-diam hidup di dalam dadanya. Jalaluddin Rumi pernah menggambarkan bahwa luka dalam hati manusia justru bisa menjadi jalan masuknya cahaya Allah. Maka di Arafah,
Banyak manusia merasa hancur, tetapi justru dalam kehancuran itulah mereka mulai menemukan Tuhan. Karena hakikat wukuf bukan hanya berdiri di padang Arafah, tetapi ketika hati akhirnya berhenti lari dari dirinya sendiri. Ketika manusia berhenti menyalahkan dunia, lalu mulai melihat bahwa yang paling perlu diperbaiki sebenarnya adalah isi hatinya sendiri. Setelah melewati sa'i dan wukuf, perjalanan haji membawa manusia kepada satu ritual yang terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat mengguncang jika dipahami dengan hati. Ritual itu adalah melempar jumrah. Dari luar, manusia hanya melihat jamaah melempar batu ke sebuah tempat tertentu. Tetapi para sufi memandang bahwa jumrah bukan sekadar lemparan fisik kepada simbol setan. Hakikatnya jauh lebih dalam dari itu. Karena musuh terbesar manusia sebenarnya bukan berada di luar dirinya, tetapi bersembunyi di dalam hatinya sendiri. Manusia sering sibuk mencari setan di luar sana. Padahal setan paling berbahaya adalah kesombongan yang tidak disadari, iri yang disimpan diam-diam, dendam yang dipelihara bertahun-tahun, dan nafsu dunia yang perlahan menguasai jiwa. Ada manusia yang rajin ibadah tetapi diam-diam ingin dipuji. Ada yang terlihat lembut tetapi hatinya penuh kebencian. Ada yang tampak religius tetapi tidak mampu melihat penderitaan orang lain. Karena itu para sufi mengatakan, jumrah adalah simbol perang terbesar dalam hidup manusia, yaitu perang melawan dirinya sendiri. Mengapa manusia diperintahkan membawa batu kecil? Karena terkadang sesuatu yang menghancurkan hati manusia juga dimulai dari hal-hal kecil. Sedikit iri yang dibiarkan tumbuh, sedikit kesombongan yang dipelihara, sedikit cinta dunia yang terus diberi makan. Lama-lama semuanya menjadi gunung gelap yang menutupi cahaya hati. Dan lihatlah bagaimana setan menggoda manusia bukan hanya melalui dosa besar. Kadang manusia dihancurkan justru lewat rasa merasa paling benar, merasa paling suci, merasa lebih dekat kepada Allah dibanding orang lain. Padahal penyakit hati seperti itu jauh lebih sulit disembuhkan daripada dosa yang terlihat jelas. Dalam kisah Nabi Ibrahim, setan datang bukan dengan wajah menyeramkan. Ia datang membawa keraguan, ketakutan, dan godaan agar Ibrahim tidak taat kepada Allah. Dan sampai hari ini, setan masih bekerja dengan cara yang sama kepada manusia. Ia membisikkan rasa putus asa. Ia membuat manusia menunda taubat. Ia membuat manusia terlalu cinta dunia. Bahkan kadang ia membungkus kesombongan dengan pakaian religius agar manusia tidak sadar bahwa dirinya sedang tersesat. Maka ketika seseorang melempar jumrah, seharusnya ia sedang berkata kepada dirinya sendiri, "Hari ini aku ingin melempar kesombonganku. Aku ingin melempar dendamku. Aku ingin melempar sifat iri yang selama ini mengotori hatiku." Tetapi disinilah sesuatu yang menyedihkan. Ada manusia yang melempar batu saat haji, tetapi setelah pulang justru kembali memelihara sifat-sifat yang sama. Masih mudah menghina orang lain, masih rakus dunia, masih merasa dirinya paling baik, seolah batu itu hanya dilempar oleh tangan bukan oleh kesadaran hati. Padahal hakikat jumrah bukan tentang mengenai sebuah simbol dengan batu kecil. Hakikat jumrah adalah keberanian menghancurkan berhala-berhala batin yang diam-diam disembah manusia setiap hari. Dan mungkin berhala terbesar zaman ini bukan patung dari batu, tetapi ego manusia sendiri. Ego yang ingin dipuji, ego yang ingin dihormati, ego yang ingin selalu dianggap benar. Sampai akhirnya manusia sulit menerima nasihat, sulit meminta maaf, dan sulit merendahkan dirinya di hadapan Allah. Jalaluddin Rumi pernah berkata bahwa semakin manusia dipenuhi dirinya sendiri, semakin sempit ruang bagi cahaya Allah masuk ke dalam hati. Maka jumrah adalah simbol penghancuran diri palsu itu, agar hati manusia kembali bersih dan hidup. Karena perjalanan haji sejatinya bukan perjalanan mengelilingi tempat-tempat suci semata. Ia adalah perjalanan menghancurkan kegelapan di dalam diri, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya manusia pulang bukan hanya dengan gelar haji,
tetapi dengan jiwa yang lebih dekat kepada Allah. Pada akhirnya, haji bukan hanya tentang perjalanan menuju Makkah, bukan sekadar tentang pakaian ihram, tawaf, sa'i, atau melempar jumrah. Semua itu hanyalah pintu lahiriah dari perjalanan yang jauh lebih besar, yaitu perjalanan hati menuju Allah. Karena hakikat haji yang sebenarnya adalah ketika manusia mulai meninggalkan kesombongannya, membersihkan iri dan dengkinya, melembutkan hatinya, lalu belajar menjadi hamba yang benar-benar tunduk. Haji sejati bukan hanya saat kaki menginjak tanah suci, tetapi saat hati mulai berhenti mengelilingi dunia dan kembali menjadikan Allah sebagai pusat kehidupannya. Ada orang yang sampai ke Ka'bah tetapi belum sampai kepada Allah. Dan ada hati yang mungkin belum pernah melihat Ka'bah, tetapi setiap malam berjalan menujunya dengan air mata, kerinduan, dan taubat yang tulus. Jalaluddin Rumi pernah berkata, Ka'bah bukanlah tujuan bagi para pecinta. Tujuan mereka adalah Dia pemilik Ka'bah. Kalimat itu seakan mengingatkan bahwa seluruh perjalanan spiritual manusia pada akhirnya bukan tentang tempat, bukan tentang gelar, bukan tentang pujian manusia, tetapi tentang bagaimana jiwa kembali mengenal Tuhannya. Maka jika suatu hari Allah benar-benar memanggil menuju tanah suci, jangan hanya membawa tubuh dan koper perjalanan, bawalah hati yang ingin pulang. Dan jika hari ini belum mampu berangkat, jangan merasa jauh dari Allah. Karena bisa jadi perjalanan menujunya sudah dimulai sejak hati belajar ikhlas, sabar, dan mencintai sesama. Jika hati ini juga rindu dipanggil menjadi tamu Allah, tuliskan di komentar, aku siap melaksanakan haji, bukan hanya dengan langkah kaki, tetapi juga dengan perjalanan hati menuju Allah. Semoga Allah membersihkan hati dari kesombongan dan cinta dunia yang berlebihan. Semoga Allah memanggil ke tanah suci dalam keadaan hati yang siap dan jiwa yang tunduk. Dan semoga ketika hari itu tiba, bukan hanya tubuh yang sampai ke Ka'bah, tetapi hati benar-benar sampai kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.